jemaat CKI Penuai yang berbahagia, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Bertahan hidup artinya selalu siap untuk berubah. Karena perubahan adalah jalan menuju kedewasaan. 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kedewasaan adalah kemampuan mengontrol ego, serta sikap untuk selalu mengembangkan kualitas pribadi tanpa henti. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita beribadah hari ini dengan penuh sukacita dan antusias bagi Tuhan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom semuanya. Aduh, saya mau lihat dong tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, Tuhan kita yang dahsyat ya. Tuhan yang saat ini tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun ya. Dan saya mau lihat senyumnya dong, kanan kiri. Coba perlihatkan senyum yang menandakan bahwa engkau dikasihi Tuhan ya. Haleluya, haleluya. Seberapa yang ada, saya melihat angkat tangannya yang merasakan bahwa Allah kita Allah yang besar. Amin. Amin ya. Amin. Ya. Jadi saat ini kita mau datang kembali kepada Tuhan, kita mau persembahkan persembahan kita yang terbaik ya. Sediakan waktu, sediakan hatimu saat ini untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Yeay. Jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana
dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan
dan kami naikkan pujian penyembahan kami. Mari semua yang sudah diberkati Tuhan, mari kita semua katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bersama-sama berjumpa kembali di siang hari ini untuk ibadah GKI Penuai secara online. Selamat bergabung Bapak Ibu yang datang pada siang hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus selalu baik buat kehidupan kita, amin. Tema sharing pada siang hari ini yang saya sampaikan tentang bagaimana hati yang melekat kepada Tuhan. Di mana kita tahu sesuai dengan tema besar yang ada di GKI Penuai Walonggong, essential to God. Seberapa kita percaya kepada Tuhan, kita harus punya hati yang harus bersandar dan melekat dengan Tuhan, harus membangun hubungan yang erat dan intim dengan Tuhan. Hari-hari ini kita tahu banyak hal-hal yang terjadi di luar sana. Kita tidak tahu akan masa depan kita, Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut untuk memberitakan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan lebih dalam, kita bersatu di dalam doa. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, terima kasih atas siang hari ini Tuhan. Kami bisa bersama-sama berkumpul, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kau urapi bibir mulut hamba ini Tuhan, untuk menyatakan firman Tuhan, untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya firman yang kami dengar itu menguatkan kami, menghibur kami, memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Kau berkati Tuhan ibadah siang hari ini Tuhan, kuduskan, sucikan hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah berkat Tuhan saja yang mengalir di dalam setiap kehidupan hamba-Mu ini Tuhan dan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tak pujilah dalam nama-Mu Yesus, yang percaya katakan amin. Hati yang melekat kepada Tuhan. Kita tahu kita belajar firman Tuhan dengan sebuah kata melekat Bapak Ibu. Melekat artinya benar-benar menempel sehingga tidak mudah terlepas. Kalau kita kategorikan, kita bisa contoh ketika lem ditempel di kertas dan kita biarkan sesaat dan kertas itu akan terus menempel dan tidak akan pernah copot. Dan begitu juga dengan kehidupan kita. Melekat artinya benar-benar menempel sehingga tidak mudah terlepas, sehingga tidak mudah tergoyahkan. Tuhan sendiri yang menegaskan bahwa Ia memberikan perlakuan khusus atau pengharapan kepada orang yang percaya, yang hatinya mau melekat kepada Tuhan. Sering kita sadari dan kita tahu bahwa kehidupan kita, jika kita ingin terus melekat kepada Tuhan, dan Tuhan melekat ke dalam kehidupan kita, dan hati yang melekat kepada Tuhan itu berarti hati yang sangat mengenal Tuhan Bapak Ibu, dan tidak mau terpisah dengannya, selalu bergaul dan menempel erat dengan Tuhan. Siang hari ini kita akan mengupas tentang kata melekat, hati yang melekat. Apapun keadaan yang kita alami, apapun situasi yang kita alami, diberkati atau tidak, dalam keadaan suka atau duka, sedang mengalami beban yang begitu berat atau beban yang ringan, semuanya itu tidak mempengaruhi kualitas kasih, iman, dan pengharapan kita kepada Tuhan. Mari kita buka ayat firman Tuhan pada siang hari ini yang saya ambil di dalam Mazmur 91 ayat 14-16. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Ayat 14 berkata seperti ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sebab ia apa? Mengenal namaku. Di ayat 15 berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16 berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan dia akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di dalam Mazmur 91 ini berbicara tentang perlindungan Tuhan, baik perlindungan dari rencana yang jahat, penyakit, tulah, dan peperangan hingga malapetaka. Kita bisa lihat
konteks dari Mazmur 91 ini berbicara tentang apa? Perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan sangat tersentuh sehingga Ia memberkati dan memberikan janjinya secara khusus buat kehidupan kita, Bapak Ibu. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan pada siang hari ini tentang bagaimana orang percaya yang hatinya melekat kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan memberi perlindungan. Di ayat 14 saya bacakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Maka apa? Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Di ayat 14 dikatakan perjalanan hidup kita, perjalanan hidup ini tidaklah terlalu mulus tanpa adanya rintangan. Musuh kita, yaitu apa? Iblis selalu berusaha untuk mencari kesempatan untuk melemahkan iman kita dan mengalahkan kita. Kita tidak tahu. Firman Tuhan berkata, iblis mencari mangsanya untuk apa? Membunuh dan membinasakan. Di kehidupan kita, di kehidupan saat-saat ini, perjalanan hidup kita tidaklah selalu mulus, Bapak Ibu. Pasti ada rintangan atau hambatan yang akan kita lewati. Ada peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Ada sesuatu hal beban yang kita harus tanggung sehingga kita akan menjadi lemah. Kita akan berusaha untuk di mana Tuhan, di mana Tuhan, dan kita selalu mempertanyakan itu. Tetapi ketika Tuhan memberikan di ayat 14 ini, Tuhan akan memberikan perlindungan. Dengan kekuatan sendiri kita tidak dapat melindungi diri dari serangan-serangan iblis yang jahat, dari serangan-serangan setan yang terus mengejar kita seperti singa yang mengaum-ngaum. Kita butuh perlindungan yang supranatural dari Tuhan. Perlindungan itulah yang akan meluputkan kita dari kekalahan, dari kejatuhan kita, dari kesengsaraan kita. Ini berarti sekalipun ada masalah, keadaan kita akan tetap aman dan baik-baik saja dengan perlindungan Tuhan. Di ayat 14 ini dinyatakan dengan jelas bahwa Tuhan akan memberi perlindungan. Tuhan akan memberikan proteksi yang luar biasa di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya. Karena kita butuh perlindungan yang datang daripada Tuhan. Butuh yang Tuhan berikan semangat, yang Tuhan berikan proteksi yang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh, Bapak Ibu. Yang kedua, poin yang kedua yang saya sampaikan, Tuhan akan menyertai di ayat yang ke-15. Saya bacakan sekali lagi. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini berbicara tentang apa? Tuhan memahami tidak mudah bagi kita ketika dihadapkan dengan berbagai pergumulan, kesulitan dan kesesakan sehingga ia berseru-seru kepadanya. Anak-anak Tuhan, hari-hari ini kita tahu Bapak Ibu, tidaklah mudah sebagai anak-anak Tuhan. Kita lihat peperangan di mana-mana, krisis ekonomi di mana-mana, kesesakan kehidupan di mana-mana. Orang butuh yang namanya Tuhan. Orang butuh yang namanya penyertaan Tuhan. Dengan adanya penyertaan Tuhan, rintangan badai sekalipun kita akan bisa melewatinya. Tanpa penyertaan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Kita bisa lihat anak-anak Tuhan yang tanpa penyertaan Tuhan akan terhilang. Anak-anak Tuhan tanpa penyertaan Tuhan akan binasa. Kita pahami di ayat 15 ini, kita sering sekali berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong hidup saya, Tuhan tolong pergumulan kehidupan saya, Tuhan tolong masalah keuangan saya. Kita selalu berseru kepada Tuhan. Tapi Tuhan menyatakan di ayat ke-15 ini, Tuhan akan menyertai anak-anak Tuhan yang percaya padanya dan berlindung kepadanya. Walaupun badai sebesar apapun, tetap percaya dan yakinkan bahwa iman kita harus tetap teguh dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu yang menolong kehidupan kita. Seruan itu menandakan betapa kita sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan. Saat itulah kita akan mendapatkan jawabannya, Bapak-Ibu. Ia akan segera turun tangan dan untuk menuntun dan menyertai hidup kita. Katakan amin. Ia akan menyertai dan menuntun kehidupan kita. Dengan penyertaan tangan Tuhan tidak akan pernah terlepas. Tetapi kita yang selalu melepaskan
tangan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebagai untuk menguatkan iman kita. Tuhan selalu menyertai hidupmu. Tuhan selalu menyertai hidup kita. Di dalam keadaan apapun, kondisi apapun, jangan pernah lepaskan tangan Tuhan. Karena Dia yang akan menyertai setiap kehidupan kita. Amin. Jadi kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri, Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Walaupun kita dalam keadaan lembah kekelaman sekalipun, walaupun kita dalam keadaan terpuruk sekalipun, walaupun tidak ada seorang pun yang menolong hidupmu, tidak ada seorang pun yang membantu kehidupanmu, tapi percaya Tuhan Yesus selalu menyertai hidupmu. Di lembah kekelaman pun, Dia selalu ada untuk kita. Di lembah kekelaman pun, Dia selalu untuk menolong anak-anaknya yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Katakan amin. Itulah Tuhan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan, Tuhan akan memberkati dengan umur panjang dan keselamatan. Di ayat 16 berkata seperti ini, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang datang daripadaku. Di ayat ke-16 dan poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan, Tuhan akan memberkati hidupmu dengan umur panjang dan keselamatan. Ini berarti saat hati kita melekat kepada Tuhan, saat hati kita benar-benar menempel dengan Tuhan, maka Ia akan memberikan kepercayaan yang lebih, yang lama kepada kita untuk hidup dan berbuah bagi kehidupan kita. Sehingga masa tua kita bahkan ada jaminan keselamatan menjadi bagian kita. Ada jaminan keselamatan bagian dalam kehidupan kita. Karena Dia yang berjanji. Tuhan kita, Tuhan yang selalu menepati janjinya. Tuhan kita, Tuhan yang selalu merespon kehidupan kita tepat pada waktunya. Kairos Tuhan. Kairos Tuhan selalu tepat dan tidak pernah terlambat sedetik pun. Jadi lewat perenungan firman pada siang hari ini, dari sanalah Tuhan akan menyatakan isi hatinya kepada kita, sehingga kita akan dituntun untuk berjalan bersama dengan Dia. Berjalan bersama Tuhan. Tuhan sudah melangkah terlebih dahulu. Ada tapakan kakinya yang kita harus mengikutinya aja. Jangan kita melenceng dari jalannya. Jangan kita tersesat dari jalannya. Ketika kita jatuh, kita bangkit lagi dan berdoa, Tuhan ampuni aku. Aku tidak mengikuti langkahmu. Tuhan sudah memberikan step-stepnya. Tinggal kita bagaimana kita mau mengikutinya atau tidak. Kita tinggal respon kita. Mau nggak kita berjalan bersama dengan Tuhan? Badai rintangan Tuhan mengalami kita. Tinggal kita ikuti langkahnya. Kegelapan meliputi diri hidup kita. Kegelapan meliputi masa depan kita. Tetapi dengan Tuhan ada cahaya yang luar biasa yang kita dapat bawa di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang percaya, melalui firman siang hari ini, bersama-sama dengan tuntunannya kita berjalan bersama dengan Dia. Dengan siapa? Dengan Dia. Kalaupun suatu hari kita gagal, lalu kita bangkit dan mencobanya lagi, Tuhan pasti memampukan kita. Banyak kegagalan yang kita hadapi. Banyak hidup naik pasang surut, kita naik turun. Tapi percaya, endingnya kita akan bisa melihat bahwa tangan penyertaan Tuhan dengan tuntunan yang daripada Tuhan. Tuhan memampukan kehidupan kita. Tuhan memampukan hati kita untuk kita tetap bertahan. Dengan apa? Melekat kepada Tuhan. Menempel terus dengan Tuhan. Dan Tuhan begitu banyak janji-janji Tuhan yang bisa kita dapatkan ketika hati kita melekat, kehidupan kita melekat, perbuatan kita melekat kepada Tuhan, tindakan kita melekat kepada Tuhan. Ada hal-hal yang baik yang Tuhan siapkan, ada hal-hal yang di depannya yang kita bisa dapatkan, yang kita bisa raih dari cerita pada siang hari ini, dari kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 91 ini ayat 14-16. Banyak hal yang kita bisa dapatkan, banyak hal yang kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus
tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Tapi kita anak-anak Tuhan harus melekat hidupnya kepada Tuhan. Harus menempel terus kehidupan kita dengan Tuhan. Dengan apa? Berusaha menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Matius 22 ayat 37. Mungkin Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah. Bisa direnungkan Matius 22 ayat 37. Orang yang melekat dengan Tuhan tentunya akan berusaha untuk tidak melukai dan mengecewakan hati Tuhan. Betul nggak? Ketika kita melekat dengan Tuhan, atau ketika kita melekat dengan pasangan hidup kita, atau dengan teman baik kita tidak akan berusaha untuk melukai hatinya. Kita tidak akan melukai perasaan dia, tapi kita terus menyayangi atau memprotek kehidupannya untuk hati kita terus damai, ada sukacita, ada pengharapan yang baru. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Ketika kita melekat dengan Tuhan, kita tidak akan mungkin melukai hati Tuhan. Kita tidak akan mungkin meninggalkan dia. Kita tidak akan mungkin melupakan dia. Karena dia apa? Karena kita terus tahu. Kita tahu apa yang Tuhan mau. Kita tahu apa yang Tuhan miliki. Kita tahu apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Seperti halnya jika kita memiliki sahabat yang saya bilang, soulmate, pasti akan kita berusaha untuk menyenangkan hati sahabat kita. Meskipun ada hal-hal yang harus kita korbankan. Mungkin uang, mungkin waktu, mungkin tenaga. Begitupun kita dengan Tuhan, hal yang sama yang kita berjuang, kita perlakukan Tuhan sebagai sahabat kita, sebagai Tuhan kita, sebagai Bapak, Abah. Kita menjaga hatinya, kita menjaga kehidupan kita untuk kita terus menyenangkan hati dia. Mungkin ada hal-hal yang kita korbankan, kesenangan kita, mungkin hubungan kita dengan Tuhan harus kita tingkatkan, waktu kita harus kita berikan kepada Tuhan. Untuk apa kita berbicara dengan dia, bercakap-cakap dengan dia, berdoa, menyembah Tuhan? Itu yang harus kita lakukan, karena kita mau menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Demikian juga dengan Tuhan, Bapak Ibu. Jika kita sudah melekat dengan dia, pasti ada hal-hal yang kita korbankan, ya. Mungkin kita waktu, hobi kita, bahkan pekerjaan kita demi menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada waktu, ada tenaga, ada hobi, mungkin ada pekerjaan yang harus kita tinggalkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nggak gampang hari-hari ini untuk kita bisa melayani Tuhan, apalagi di kota Australia. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang datang ke Australia untuk nggak salah untuk memperbaiki financial, untuk memperbaiki kehidupannya. Tetapi ketika dia berjanji dengan Tuhan, ketika aku datang ke Australia, Tuhan, aku akan melayanimu Tuhan, aku akan menyenangkan hatimu Tuhan. Tapi kenyataannya pas tiba di Australia, semuanya itu hilang, semuanya itu musnah harapan. Nggak ada lagi tuh cerita datang untuk melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, datang ke gereja. Lalu jawabannya, sibuk kerja. Monday itu Sunday 7 hari. Kalau Tuhan berikan 8 hari, mungkin ya ambil 8 hari itu. Tapi sebagai anak Tuhan, saya ingatkan bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang berharga yang kita inginkan, dan kita meminta kepada Tuhan yang Tuhan berikan, dan itu harus kita kejar, maka jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan kasih Tuhan. Jangan melupakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, yang tadi saya bilang, kehidupan kita hanya sementara, Bapak Ibu. Ada kehidupan yang kekal yang menanti kehidupan kita. Dan harus terus melekat kepada Tuhan. Tidak ada kata no untuk Tuhan.
Tapi lakukanlah pekerjaan buat Tuhan. Lakukanlah pekerjaan untuk Tuhan. Sama seperti yang kau lakukan untuk hidupmu. Perubahan hidup yang kau alami saat ini, mungkin datang kau sekali ini dengan punya pergumulan masalah keuangan atau apapun. Tetap utamakan Tuhan. Jangan jual Tuhanmu. Jangan jual Tuhan hanya dengan masalah mamon, masalah uang. Di Alkitab banyak tertulis tentang masalah uang. 3.300 kata mengenai keuangan. Dan Tuhan konsen akan hal itu. Di firman Tuhan dijelaskan begitu banyak anak Tuhan yang memprioritaskan prioritas yang berbeda dengan harapan yang diharapkan ketika dia datang ke Australia. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai teman, sebagai soulmate, saya ingin menyampaikan, jangan tinggalkan Tuhanmu. Berharap terus, berpegang terus, apapun masalahmu, apapun pergumulan hidupmu, rekatkan hatimu dengan Tuhan. Menempel terus dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan jawaban solusi. Mungkin juga dengan jawaban yang tidak mengenakan. Tetapi apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu adalah rancangan yang terbaik. Berdoa, berharap kepada Tuhan. Tetap pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Tetap pegang tangan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Dia. Jangan pernah melepaskan tangan Tuhan. Dan selalu mengingat bahwa teman-teman seiman, teman-teman yang sudah menjauh daripada Tuhan, mari datang kembali untuk melayani Tuhan. Datang kembali untuk beribadah bersama dengan kawan-kawan seiman. Supaya imanmu tetap kuat. Hari-hari ini jahat. Hari-hari ini kedatangan Tuhan semakin hari semakin dekat. Dan kita tahu banyak peristiwa-peristiwa yang tidak akan terduga pada saat-saat ini. Dan kita harus berjaga-jaga. Dan kita harus bersiap-siap. Percaya Tuhan Yesus selalu menolong kehidupan kita. Mari kita bersama-sama kita tingkatkan kasih kita kepada Tuhan. Karena hari kedatangannya sudah sangat dekat, Bapak Ibu. Demikian juga dengan Tuhan, jika kita sudah melekat dengan Dia, banyak hal-hal yang kita korbankan. Yang tadi saya sudah sampaikan, banyak waktu, hobi, bahkan pekerjaan yang demi untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada di tahun 2024. Mari sama-sama kita tingkatkan kasih kita kepada Tuhan. Karena kedatangan Tuhan, hari-hari Tuhan semakin dekat. Oleh sebab itu, mari gunakan setiap kesempatan di dalam hidup ini untuk semakin melekat kepada Tuhan, semakin mencari wajah Tuhan, semakin terus menempel dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Jangan lepaskan kasih Tuhan dalam hidup. Jangan lepaskan pengharapan itu dalam hidupmu. Percayalah, janji yang kita dapatkan tidak akan pernah berubah. Kita pasti menerima dan alami perlindungan dan penyertaannya berkat umur panjang dan keselamatannya yang datang daripada Tuhan, yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Maka terus dengan Tuhan akan membuat kita semakin peka dengan keadaan dan situasi yang sedang terjadi saat-saat ini, serta apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Lekatkan hatimu, hati yang terus melekat itu, hati yang terus mencari Tuhan, hati yang terus mau dibentuk, hati yang terus datang kepada Tuhan. Tuhan tidak lihat pergumulanmu, Tuhan tidak lihat masalahmu, tapi Tuhan lihat hatimu. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk terus di tahun yang baru ini, tahun 2024, sudah pertengahan tahun, dan kita harus lihat bahwa essential to God, tema besar yang JKI Penuai sampaikan. Penting nggak Tuhan dalam hidup kita? Sangat penting dalam hidup kita. Karena apa? Kita mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan. Kita harus terus mencari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan ibadahmu. Jangan pernah tinggalkan rutinitas untuk kamu mengenal kebaikan dan mempelajari firman Tuhan, dan terus firman itu membentuk hidupmu. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman ini
memberikan inspirasi, memberikan kehidupan, memberikan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. God bless you. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hati terus kami melekat kepada Engkau Tuhan. Kehidupan kami terus berubah akan kebaikan-Mu Tuhan. Terus berubah Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Iman kami semakin hari semakin kuat Tuhan. Kami percaya rintangan badai kehidupan akan datang Tuhan. Tidak akan mudah Tuhan, tapi dengan penyertaan tangan Tuhan. Dengan terus kami mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Hidup kami, Engkau yang memproteknya Tuhan. Kau berjanji, Kau menyertai kehidupan kami. Kau memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kami. Karena kami terus Tuhan mengandalkan Engkau, melekat terus dalam hati kami. Untuk kami terus melekat kepada Engkau. Terpujilah dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Mari sama-sama kita mempersiapkan persembahan kita dan kita mau berdoa untuk beberapa doa syafaat kita. Bapak Tuhan Yesus yang baik, terima kasih penyertaan Kau yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau yang terus Tuhan yang membantu hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang akan kami bawa. Kiranya tangan Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan kasih, perpuluhan, atau ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya semua bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga terus mau berdoa untuk beberapa doa syafaat kami. Kiranya tangan Tuhan yang terus menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Bapak, kami berdoa, kami bersatu hati, kami berdoa untuk setiap permasalahan, pergumulan, atau setiap kerinduan dalam doa sidang jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menjawab, kiranya Engkau yang terus memberikan jalan keluar ya Tuhan. Kepada yang sakit, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan dengan biru-biru kuasa Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan menanti visa, kami minta tangan Tuhan terus campur tangan dalam setiap permasalahan anak-anak-Mu. Yang dalam perhubungan rumah tangga, suami, istri, anak juga, kami berdoa biar hubungan yang semakin manis di dalam Engkau, Kau ikatkan dengan tali kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa untuk setiap ibadah-ibadah kami ya Tuhan. Biar Engkau yang terus menjadikan ibadah yang memberkati sidang jemaat-Mu. Roh Kudus yang terus ada dalam setiap ibadah-ibadah. JKI Penuai, JKI Jire, JKI Host, JKI Nawastu juga ya Bapak, kami berdoa. Biar kiranya tangan Tuhan yang memberkati setiap ibadah-ibadah yang berjalan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bawa semua doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai Bapak Ibu. Kita akan kembali secara onsite pada tanggal 11 Mei di Walunggong. Dan ibadah online kita akan kembali pada tanggal 25 Mei Bapak Ibu. Sama-sama mari kita menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Diberkatilah orang yang mengandalkan-Mu Tuhan. Diberkatilah orang yang terus Tuhan berharap penuh kepada Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, bawa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, persetujuan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan yang datang dari Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom.